Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan pengajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Tuan Guru Haji Muhammad Fudori Sahabuddin LCMSY. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Si masing icanin tiang pelungguh senamian, nikmat hidup, nikmat sehat. Semoga semua nikmat ini senantiasa mampu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kebaikan kita, berjumpa dengan kematian kita, karena sungguh hidup di dunia hanyalah sebentar, sekedar mampir, dan kehidupan yang sesungguhnya ialah kehidupan di akhirat kelak. Maka perbanyaklah bekal untuk berjumpa dengan kehidupan yang sesungguhnya, dan bekal yang terbaik itu ialah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penuh harapan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini bisa menjadi salah satu bentuk wujud takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan baik di kehidupan dunia maupun kehidupan yang akan datang. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini untuk membimbing kita ke suatu jalan yang dimana jalan itu jikalau kita lalui maka sungguh akan menjadikan kita sebagai manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mulia di hadapan semua makhluk. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua yang hadir di tempat ini mampu menjadi salah satu, mampu menjadi pengikut setia beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan barakah salawat yang kita lantunkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan kitab Matan Taqrib, masih kita berbicara tentang hal-hal yang batalkan salat. Dua di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan kepada penyebab yang ketiga yang membuat salat seseorang menjadi batal. Halaman 12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yubtilu as-salata 11 shay'an al-kalamul 'amd wal 'amalul katsir wal hadatsu. Ya. Hal yang membatalkan salat itu ada 11. Pertama ialah al-kalamul 'amdu, berbicara dengan sengaja. Pembicaraan di luar bacaan-bacaan salat. Sampun terbahas di pertemuan seliwat. Yang kedua wal 'amalul katsir, bergerak banyak. Ya, bergerak banyak di luar gerakan-gerakan salat. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang menyebabkan salat seseorang menjadi batal ialah wal hadatsu, ya, yaitu
berhadas. Berhadas. Berhadas nikah maksudnya keluarnya sesuatu dari dua jalan atau terjadinya segala sesuatu yang menjadikan kita berhadas. Ya. Berhadas tentunya yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Sampun terbahas di pertemuan silai, ya. Yang menyebabkan hadas itu diantaranya apa? Keluar sesuatu dari dua jalan. Ini dia. Baik itu kencing, baik itu mani, baik itu mazi, baik itu wadi. Ini kan air yang keluar ya dari kemaluan orang ini, ya. Dari kemaluan manusia itu air yang keluar itu dari depan kencing, mani, mazi, wadi, ya. Nah, ini masih diingat perbedaan antara yang empat ini? Masih ya? Kencing, mani atau sperma, mazi dan wadi, ya. Kalau sudah terlupakan, tiang coba ulangi sedikit saja, ya. Kencing itu biasalah ya, faham kita semua kencing ya. Terus yang kedua mani. Mani itu cairan atau benda cair yang berwarna putih, kental dengan aroma khas. Yang keluarnya itu kalau pada laki-laki itu nendang dia, muncrat dan menghasilkan kelezatan atau nikmat. Ini mani. Yang ketiga itu mazi. Mazi itu apa? Mazi itu dia cairan putih juga yang keluar. Cairan putih yang keluar dari kemaluan seseorang, ya, dari kemaluan seseorang, tetapi keluarnya itu tidak muncrat. Ya, tidak muncrat. Putih dia, tetapi tidak muncrat. Nah, ini biasanya keluar ketika syahwat misalkan, ya, atau melihat sesuatu, tapi keluarnya itu tidak muncrat. Ya, ini dia mazi. Wadi itu apa? Cairan yang licin keluar itu biasanya keluar setelah air kencing. Biasa keluar setelah air kencing. Dia licin. Lawan pendek kan yang licin deh. Lawan pendek licin. Biasa serat gitu. Lagu lawan mazi ini dia licin. Mohon maaf, wadi licin. Dan semua itu, semua air yang keluar dari mohon maaf, kelamin seseorang itu najis terkecuali mani. Itu saja, ya. Namun meskipun mani ini tidak najis hukumnya, lagu menyebabkan kita jadi berhadas. Sampai sini faham? Nah, ketika dia berhadas seseorang, maka batallah solat orang tersebut. Ya, ini yang keluar dari jalur depan. Yang keluar dari jalur belakang, misalkan, ya, kotoran. Dalam hal ini, ya, tai lah kita katakan, ya. Atau yang tidak berbentuk padat, berbentuk angin, udara, oksigen, ya. Nah, ini juga ketika dia keluar menjadikan seseorang menjadi berhadas, dan ketika berhadas maka sholatnya menjadi batal. Ya. Kalau yang keluar dari belakang padat sudah jelas, nggak ada ikhtilaf para ulama di sana. Ya, baik dia mambu ataupun tidak mambu, baik dia kental maupun dia nyereng, ya, semua batal. Nah, yang menjadi pembahasan ulama itu ketika yang keluar itu gas, entut lah bahasa enten deh. Nah, entut ini ya penuh model ini, deh. Mungkin pelunggu sudah mengetahui jenis-jenis kentut, ya. Ada besar dan bau, gitu kan? Suaranya besar, bau, gitu. Ada suaranya besar tapi tidak bau. Ada tidak bersuara, logo nyelkit membunuh. Darah suaranya logo nyelkit. Nah, ada yang tidak bersuara dan tidak bau. Nah, ini harus diketahui jenis-jenis gas yang keluar dari jalur belakang.
Nah, di antara semua jenis gas yang keluar dari jalur belakang itu menyebabkan orang menjadi berhadas. Kecuali, nah, dalam sholat kita, ya, dalam sholat misalkan dalam pardu wahitan iki, dalam pardu beridap, mohon maaf, apa tabasang uang duit, ya, lubangnya bukan tombongnya, lubang tombong. Nguit ya, nguit. Lagu dula nyugulang suara, dula nyugulang mombu. Entah ada beridap nguit doang, nguit. Mungkin karena yang ngombe kejagana nguit ya lagu. Darah suarana itu doang biasa dia terdengar suarana, apalagi dah dengan. Terus dula mombu. Nah, dalam keadaan seperti ini, apakah sholat seseorang menjadi batal atau tidak? Tidak. Ya. Tidak, dengan catatan yang tadi itu, 2 syaratnya. Dek nula bersuara, dek nula membu. Lamun arak salah sakit silakan 2 ini batal sholat. Misalkan, cus, pecik suaranya. Meskipun nula membu, tetap batal sholat. Darah suaranya sepi. Lagu selung-selung, baksang dengan di samping, batal dah. Salat dengan, ya. Jadi sindula ambatalang ino enggak seke. Sindenula bersuara, kence sindenula membu. Ya, lamun bahasa Mambanna mombu, ada huruf O. Kalau terjadi yang 2 ini maka tidak membatalkan salat. Pernah mengalami hal yang seperti itu? Pernah enggak? Entahnya beridap doang. Entahnya beridap, logun dula bersuara, dula mombu. Pernah mengalami itu? Rasa-rasanya yang wit doang gitu. Logon dula bersuara dan dula mombu. Nah, lamun ngene model kelakuannya tombong pelungguh dem, maka tidak membatalkan salat. Sampai niki paham? Lanjut yang keempat. Wa hudutsun najasati. Deket najis. Kalau tadi kita yang berhadas, sekarang itu ngejontoin si najis. Pelungguh sholat, arah binatang jahil di atas misalkan. Teki. Ini kan beli kotorannya teki deh. Udah gitu becek pula gitu. Deket. Nah, ketika kotoran itu, ya, ketika kotoran itu misalkan menempel di badan kita atau di pakaian kita, lamun belek nak kotoran ini dan dia sifatnya basah, ya, maka ini menyebabkan sholat kita menjadi batal. Lagu lamun badaket le pakaian teh, dula le awak teh, ya, dan bisa segera untuk kita buang pakaian itu atau najis itu, maka sholat orang tersebut tidak menjadi batal. Misalkan, ya, selun-selun jeung kata takbiratul ihram, ya, dalam rakaat kedua misalkan dalam keadaan qiyam beridap muni songkok di atas. Beridap, ya. Maka gita teh, ya, rasa-rasa teh dalpek. Oh, teki di ruana. Langsung diambil topinya, dibuang. Maka bisa melanjutkan salat seperti itu. Kalau bisa segera untuk bersihkan. Logo lamun dalpek jamak misalkan, ya, le hidung tetanan jonto, susah ini mengerjakan dia, maka dalam keadaan seperti itu menyebabkan salat seorang menjadi batal, ya. Apa yang juga termasuk najis? Ya, darah, nanah misalkan, muntah juga seperti itu, ya. Pelungguh dek kerengit, le kelambi di dalam awak. Temer gitu le kantin misalkan, gigitnya di dalam. Apa dah kari, ya. Ngari ini no sampai berdarah. Iman dah di dalam. Abang selun-selun kelambin dah itu najis. Maka dalam keadaan seperti itu salat kita menjadi batal. Ya, ini dia. Yang keempat paham, ya? Yang rasa seperti itu paham, ya? Yang kelima, wa inkishaful aurati, terbukanya aurat.
Nah, ini perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka dalam solat silahkan menggunakan pakaian yang sekiranya menjadikan kita aman di dalam melaksanakan solat itu. Ya, yang punya gamis itu lebih bagus. Si imam misalkan jubah, ya, lebih bagus, lebih aman yang seperti itu. Ya, sekiranya mau kelepang si angin dan sampailah tayak sampai ke ketut bagi laki-laki. Ya, maka kalau tidak punya gamis, tidak punya jubah, bisa menggunakan baju, logo baju atau kelambi sekiranya bau nyelamatan itu, ya, dari peristiwa tersingkapnya pakaian tersebut lalu tidak sampai menampakkan aurat. Seperti itu, ya. Nah, makanya bagi laki-laki dendek ngadu kelambi kaos. Kaos entah pusat misalkan, ya. Atau menggunakan celana sampai bawah lutut. Ketika dia sujud terangkat celananya, penggitan ke ketutnya, maka ini namanya terbuka aurat yang seperti itu. Ya, salat pakai baju kaos, terangkat penggitan bawa pusat, ya, bawa pusat lekan mudi sampai juru, ini termasuk aurat. Kelihatan itu tongkelnya misalkan batal salat, aurat bagi laki-laki. Bagi perempuan lebih dahsyat lagi. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, peristiwa misalkan kita sholat di masjid musim angin mungkin kan. Kebetulan nih sholat di luar, tak mau jamaah atau Idul Fitri lah misalkan. Di luar, di halaman, tak mau saf. Datang angin puting beliung ini. Biasanya jamaah datang ini si angin. Kesingkap kereng. Ya, kesingkap kereng. Laki-laki nain dengan nina itu kan aurat, ya, aurat kakinya itu. Ketika sarung tersebut terbang lalu menampakkan bagian aurat dari perempuan, maka membatalkan salat, terkecuali lamun bau sina nutup, ya langsung, maka tidak membatalkan salat. Ini bagi pakaian yang terbuka dengan tanpa sengaja. Sekali lagi, ini bagi pakaian yang terbuka dengan tanpa sengaja. Lalu laun pelunggu dan nyingkapi sengaja, batal langsung. Batal. Tidak menunggu ditutup, langsung batal. Ini bagi perkara pakaian yang tersingkapnya itu dengan tanpa disengaja. Misalkan anak-anak becik beliwat, singkapnya, ya, jeung kata salat langsung ditutup, maka tidak membatalkan salat. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka bagi orang yang telanjang bagaimana? Ya. Bagi orang yang telanjang bagaimana? Sudah kita bahas dulu ya tentang salat yang telanjang itu ya. Sudah kita bahas dulu. Lanjut. Wa taghyirun niyati, berubahnya niat. Nah, ini perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Berubah niat dalam solat menyebabkan batalnya solat seseorang. Berubah niat maksudnya di sini seperti apa? Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Berubah niat umpamanya kita dalam keadaan salat. Kita dalam keadaan salat zuhur misalkan. Merubah niat kita menjadi salat asar, maka seketika batal salat. Ya, ini dia. Nah, terkecuali ya, salat yang tidak batal yang disebabkan karena berubahnya niat itu seperti umpamanya niki, ya. Pulunggoda salat zuhur, ya. Salat zuhur ila musalla atau ila masjid. Mesa-mesa ketika salat zuhur wah mau itu serakaat. Gita te dengan datang. Ya. Datang berjamaah. Nekenca 2, nekenca 3 atau nekenca 5. Berjamaah le julunta. Nah, ketika kita melihat orang datang melaksanakan salat zuhur berjamaah, sementara kita dalam posisi salat zuhur sendiri, maka dalam hal yang seperti ini diperbolehkan merubah niat yang tadinya salat fardu zuhur menjadi salat sunat mutlak.
Ya, dengan tujuan apa? Biar nanti bisa ikut sholat jamaah. Misalkan pelungguh sudah 1 rakaat sholat zuhur, ya, datang dengan rubah niat menjadi sholat sunat mutlak. Maka pada rakaat kedua pelungguh langsung tahiyat nanti. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu langsung ikut melaksanakan sholat zuhur berjamaah menjadi makmum di sana. Ini dia, ya. Bau kita batal langsung sholat makruh. Arah dengan kadang-kadang, mohon maaf, ini yang salah dipahami ya, yang saya dipahami. Lamun juga sholat sunat, qamat dengan batalana sholatna. Ada seperti ini kan? Batalana sholatna. Nah, makruh hukumnya membatalkan sholat. Ya, meskipun sholat sunat. Ya, dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk menyelesaikan sholat sunat itu. Minimal 2 rakaat. Nah, sama seperti yang tadi dia sholat zuhur. Udah 1 rakaat. Dianjurkan untuk menyempurnakannya menjadi 2 rakaat. Supaya dia mendapatkan tahiyat nanti. Ya. Nah, setelah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh dia langsung membatalkan sholatnya dengan tanpa menyempurnakan dia 2 rakaat minimal. Dengan catatan. Apa dengan catatannya? Kalau dia khawatir ketika dia melanjutkan sholatnya menjadi 2 rakaat, dia tidak bisa ikut melaksanakan sholat secara berjamaah. Lagu lamun masih ada kemungkinan untuk dia menyelesaikan minimal 2 rakaat, maka sempurnakan 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kenapa? Karena salat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Inilah yang menyebabkan bolehnya merubah niat fardu menuju niat salat sunat mutlak demi untuk mengejar pahala jamaah. As-salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi27 darajah atau bi25 darajat, ya. Salat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri 27 derajat. Dalam hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Nah, inu si gen tekejer ya ampuna kanggo merubah niat salat fardu menuju salat sunnah. Sampai niki paham? Nah, bagaimana sekarang? Ya, dengan kita sedang sholat zuhur sendiri, ara dengan datang lemudi nepek itu dengan tujuan menjadikan kita sebagai imam, istri mungkin atau anak atau teman, ya, melena berjamaah menjadikan kita jadi imam. Bagaimana hukum merubah niat pada posisi seperti itu? Yang tadinya sholat zuhur sendiri dirubah niat menjadi sholat zuhur berjamaah. Boleh apa tidak? Boleh. Merubah niat sholat zuhur munfarid atau sendiri menjadi sholat zuhur berjamaah. Boleh dengan catatan niatnya itu tidak disebutkan, tidak dilafazkan, ya. Dende pas waktu pengudah udah dalam fardu, tapi akhirnya lekan mudi langsung sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Batal salat, ya. Batal. Jadi niatnya cukup le angan teh. Sehingga salat yang tadi niatnya dengan salat zuhur sendiri itu menjadi rusak, terganti dengan salat zuhur yang niatnya sebagai imam. Sampai niki paham? Nah, ini dia ya, terkait dengan merubah niat. Ngombe lawan misalkan kita jengkata salat sunat. Salat sunat qabliyah zuhur misalkan, ya. Datang lekan mudi nepek itu. Ampun tepek itu. Terus apa dirubah niat jari salat zuhur
Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mengganti sholat sunat menjadi sholat fardu tidak boleh. Kecuali sholat fardu dirubah menjadi sholat sunat mutlak baru boleh. Makanya lamun tenepek dengan ino harus dipastikan dulu orang yang kita tepek itu melakukan sholat yang sama dengan kita. Seperti itu. Ya. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan merubah niat. Mbe lebih bagus tabaniat jari imam atau tabaniat mesa-mesa. Mesa atau tamu di masjid nih. Ya, mesa atau sholat. Nah, dengan harapan sang naara bareh dengan datang kemudian nepek oku jari imam. Kira-kira bau ke tabaniat lekan awal daka mesa-mesa te langsung jadi imam letono. Kanggo apa nde? Usolli fardal maghribi 3 rakaatin. Ya. Mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Langsung tabaniat jadi imam letono. Padahal dara makmum te kanggo apa nde? Ya? Dianjurkan, ya, dianjurkan berniat sebagai imam meskipun kita sholat sendiri. Lamun harapan, ya, nanti akan ada datang orang yang belakangan sholat di belakang kita, maka nanti kita tidak perlu merubah niat kita dalam sholat. Seperti itu. Makmumku berniat jadi imam, kanggo. Tapi dengan catatan yang tadi itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah yang terkait dengan taghyirun niyyah, merubah niat. Ya. Lanjut. Yang keberapa? Yang kesekian. Wa istidbarul qiblati, membelakangi qiblat. Membelakangi kiblat tentu di sini membatalkan salat. Ya. Menghadap kiblat karena itu menjadi syarat sah salat. Ya. Syarat salat ini menghadap kiblat. Sekarang membelakangi kiblat boleh apa tidak? Boleh dalam keadaan uzur. Seperti itu, ya. Tetapi dengan catatan minimal takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Seumpama kita sholat di kapal atau di pesawat atau di bus, ya. Itu usahakan takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Selanjutnya terserah Anda, seperti itu. Karena dia tebung ngendali yang kapal atau pesawat kan seperti itu. Nah, yang kedua, yang boleh kita sholat tidak menghadap kiblat, sholat seperti apa? Sholat khauf. Sholat ketika kita dalam keadaan perang, misalkan suasana perang, khawatir ada musuh yang akan datang, maka boleh tidak menghadap kiblat. Namun ketika dalam keadaan normal, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, maka membatalkan sholat. Misalkan kita sedang sholat menghadap kiblat, lalu tiba-tiba berubah awak teh. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Wa istidbarul qiblah, membelakangi kiblat, menjadikan salat seseorang menjadi batal, ya. Nah, sekarang bagaimana kita salat menghadap kiblat? Logona le kiblat ino papah le julun kiblat salat ino ternyata le tono ara gambar, ada patung. Misalkan nih salat di gereja
Misalkan ya, sholat di wihara, di pura, ada patung dan sebagainya. Bagaimana hal yang seperti itu? Ya, maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan sholat ya di dalam gereja atau dalam wihara atau dalam apalah namanya, selain daripada masjid, di sini ada 3 pendapat ulama. Ya, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Ya, mengharamkan, memakruhkan ini kan mirip-mirip ya. Nah, dan yang membolehkan ini ya, membolehkan ini catatannya kalau mendapatkan izin ya, kalau mendapatkan izin dari orang yang punya gereja atau dari orang yang punya tempat ibadah ya. Adapun yang memakruhkan itu penyebabnya karena di dalam gereja atau di dalam selain masjid itu terdapat banyak gambar ya, terdapat banyak gambar, terdapat banyak patung dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan salat seseorang di dalam gereja itu menjadi makruh ya, menjadi makruh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat dalam Ka'bah dan di sana ada patung ada gambar ya di dalam Ka'bah itu. Ya, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah seperti itu sampai gambar itu dihilangkan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum salat di dalam gereja atau tempat yang ada gambar, yang ada patung dan sebagainya. Ini dia ya. Tapi kalau mau lebih nyaman, maka ya salatlah di tempat kita salat ya. Terkecuali misalkan dalam keadaan kita tidak memiliki waktu untuk mencari tempat sholat di selain tempat itu, maka tidak masalah. Ya silahkan ambil pendapat sebagian ulama Syafi'iyah itu memakruhkan, sebagian ulama Syafi'iyah itu membolehkan. Yang mengharamkan tidak ada kecuali mazhab Hanafi kalau yang tidak khilaf ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga sholat di dalam gereja. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Lalu salat yang tidak diperkenankan itu juga salat di kuburan. Ya. Di sini juga 2 pendapat ulama ya, salat di atas kubur itu. Karena hadisnya jelas ya. Al-ardu kulluha masjidun. Semua bumi Allah ini layak tempat sujud. Illal hammama wal maqbarata, kecuali WC atau jadang kenca kubur ya, kenca kubur. Ini tempat yang tidak boleh untuk sujud di sana. Ini dia. Kumbena ya, kumbena karena ya tempat kotor yang seperti ini. Tempat najis yang seperti itu ya. Nah, ini dia. Dalam mazhab Syafi'i 2 pendapat di sana terkait salat di atas kubur. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan ya. Yang membolehkan itu dengan catatan apa? Mohon maaf, makruh dan boleh. Yang membolehkan itu catatannya apa? Catatannya selama tanah kubur tempat kita sholat itu tidak basah. Tidak basah, atau misalkan dengan berunang-ungkar tanah ya, itu kan tanah itu bekas ya jenazah apalah gitu kan, bercampur darah di sana, bercampur nanah, itu yang menyebabkan status tanah itu menjadi najis. Nah, ini yang menyebabkan salat di atas kuburan itu menjadi dimakruhkan ya. Ada yang mengatakan tidak sah juga ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas kuburan seperti itu. Tapi salatnya bukan salat fardu ya, atau salat sunat. Salatnya itu salat janazah. Dan dia salat zuhur di atas kubur ya. Salat janazah misalkan bagi pelungguh yang tidak sempat salat janazah di mana namanya? Di masjid ya, bisa salat janazahnya di kuburan seperti itu. Nah, ini dia terkait dengan menghadap kiblat. Lalu kita selesaikan ya, sekarang sedikit. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum.
makan dan minum. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lamun dah sengaja ngelorang mie pas waktu anda solat, suapinnya di si cowok dah misalkan, ya, atau sebini anda mecak terus, ya jelas batal solat di sana, ya, batal solat. Lamun dah sengaja bekakanan atau nginam misalkan jadi imam nih, gerek surana kan, datang terus jamaahnya ada ya, minuman pakai pipet apa neserut, batal solat yang seperti itu, ya. Terkecuali umpamanya, ya, arak makanan keselit. Nah ini dia kan si girang pada ya itulah rata-rata kan si jarang-jarang gigina ke lamun teng lorang sesiong misalkan nih kan girang lebih keselit nih. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah kalau dalam posisi keselitna le sela-sela giginta, maka silahkan dicari dengan lidah kita. Kalau ketemu, ya susah membedakan antara liur dengan itu ketelan, maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau bisa dikeluarkan, itu lebih bagus. Ya, semperwang, lamun nyemperwang tipe ambil, tipe kiri seperti itu. Dia langsung dalpek tipe jum dengan puih gitu kan. Ya, bakweak batal soal dengan mendapet najis gitu. Ya. Nah ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lalu minum. Kalau minum ya jelas batal, ya. Nah, nih girang nih misalkan pulunggude tadi sudah bertamu. Minum dikasih minum madu misalkan atau kopi atau air gula. Ya, belepotan lebih weird terus nih. Ketika sholat, nah manis-manis rasanya apa dela terus telan batal sholat yang seperti itu, ya batal. Ini minum namanya, minum yang seperti ini. Ya. Si kanggo tetelan ino ya elorte yang kita tidak hasilkan dari luar, itu dia. Namun belepotan lebih wir ampo ada telannya batal sholat yang seperti itu. Ya. Wal qoh ini batuk, batuk yang disengaja tanpa hajat. Sudah kita bahas kemarin kan? Misalkan itu pasti batuk yang disengaja yang seperti itu. Ya. Imam suelalo misalkan. Imam suelalo krem le murid. Betimbalan terus, biasanya ngene yang kejadian, ya. Nah, batuknya tanpa hajat itu ya batal sholat, ya. Terkecuali gerakan-gerakan bibir yang tidak mengeluarkan suara, yaitu boleh sah. Ya makanya imam itu ya kalau bisa yang si selu-selu ayatnya ngono kah. Dende si belo-belo si mina dengan jari bingung jadi makmum laun. Wahna belo dan tak lanjut tanah mana kan keribet. Si keribet otak ada saya dengan sedia muda imam wah gar-gar ngombe jaga gidapna terus kan. Ngombe yang lanjut aja kan seperti itu dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau lebih suka membaca ayat ya yang selesai meskipun itu pendek daripada surat yang dibaca itu lagu dan selesai. Rasulullah lebih memilih surat itu meskipun pendek lagu na selesai. Ya, sabihis misalkan selesai sini. Meskipun al-ikhlas lagu selesai. Lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam sukai yang seperti itu daripada pelungguh de ngaji baca surah Ali Imran misalkan lagu enggak 2 ayat ya sepolong-sepolong. Nah, Rasulullah lebih suka yang sempurna itu meskipun suratnya pendek ya. Nanti kita tahu ini. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang terakhir wariddatu wa na'udzubillah min dzalik. Wariddah itu artinya murtad. Murtad. Dalam keadaan salat terus pelungguh murtad di sana itu ya ada seorang yang murtad, maka itulah yang menyebabkan salat seseorang seketika batal di sana. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. 11 perkara yang menyebabkan salat seseorang menjadi batal. Wallahu ta'ala a'lam.